Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Pak Jidi, apa kabar? Wah, luar biasa Alhamdulillah. nih sudah sampai sini. Ya, Lagi sehat nih. sibuk Bu Mary? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya. Baik. Eh, Lagi sibuk ya Bu? nampaknya ah? Lagi sibuk apa enggak ini? Oh, enggak Pak Jidi. Ini Enggak. saya Kita kan udah mau janjian kemarin ya Pak Jidi ya, maka saya ya. kosongkan jadwal khusus buat Pak Jidi. Terima kasih Bu Mary. Saya ada Iya. masalah ini Bu Mary. Cuman saya Ya. bingung mau ceritakannya kemana. Dan Mm-mm. saya juga rasanya Bu Mary orang yang tepat untuk saya mencari solusinya. Makanya saya datang ke Bu Mary dan Oke. makanya kemarin saya nelpon Bu Mary mengabarkan tentang janji kita ketemu hari ini. Ya itulah. Begini, boleh Jadi, dulu saya Bu Mary? aduh iya, bagus. Iya baik, silakan dulu Pak Jidi. Oke, terima Iya. kasih Bu Mary. Ya, masa kita Eh, berdiri sendiri aja. iya, kan secara etika kalau belum disuruh duduk nggak boleh duduk kan? Iya. Begini Bu Mary, Iya. saya rasanya dengan keadaan yang sekarang ini sudah mulai enek tentang kegiatan-kegiatan sekolah itu yang berbahasa IT. Oh, Kenapa? gitu. Karena di sekolah saya itu ada 3 orang sebenarnya yang guru berbahasa IT, tapi semua kegiatan yang berbahasa IT tetap ditumpukan ke saya. Seperti kepala sekolah apapun yang berbahasa IT kadang-kadang itu masih bisa dikerjakan sama yang lain. Tapi tetap disuruhnya ke kita. Tetap disuruhnya ke kita. Jadi saya juga bingung mau nolaknya segan karena dia pimpinan kita, mau diterima saya nggak sanggup. Nah kadang-kadang itu yang buat saya bingung Bu Mary. Di sekolah kita itu ada 3 orang yang artinya mereka juga jago IT, ngerti masalah komputer, tapi mereka cuek dengan kegiatan berbahasa IT di sekolah kita. Mereka mengabaikan, mereka tidak mau membantu, seolah-olah itu bukan tugasnya mereka. Padahal kan kalau sudah satu sekolah, kan sudah menjadi satu tim. Kita bisa saling membantu antar satu dengan guru lainnya. Tetapi mereka enggak gitu. Nah, kadang-kadang saya juga bingung Bu Mary. Saya mau menerimanya jadwal saya sudah penuh, saya mau menolaknya dia pimpinan kita, kemudian saya minta tolong sama teman juga responnya nggak bagus. Jadi saya kadang-kadang bingung dengan masalah yang saya hadapi sendiri. Jadi kadang saya ingin mencari solusi kemana, saya juga bingung di memori. Jadi masalah yang saya hadapi ini betul-betul membuat saya sudah jenuh, mau ingin sedikit nyaman lah. Karena awal-awal dulu mungkin karena pelajaran yang saya ajarkan tidak masuk ke kelas. Jadi mungkin saya bisa menghandle semua sistem yang berbasis IT di sekolah ini. Nah sekarang itu saya sudah mengajar di kelas karena kita juga sudah ganti kurikulum merdeka. Jadi ada mata pelajaran informatika di kelas, mau tidak mau pelajaran informatika itu diajarkan ke siswa. Sehingga kadang-kadang kegiatan saya sebagai guru itu terganggu karena kegiatan IT lainnya. Padahal kan tugas pokok saya itu mengajar di sini gitu. Nah merubahnya itu saya bingung. Artinya bagaimana saya bisa membagi pekerjaan saya dengan yang lainnya. Nah gitu maksud saya kira-kira bagaimana Bu Mary? Iya. Baik. Tunggu sebentar ya Pak Jidi. Ini lagi ada mic-nya. Boleh. Silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Baik, Pak Jidi tadi sudah panjang lebar Pak Jidi ya. Jadi Ya, dari telepon kita semalam, inti percakapan kita kali ini, ya ini tentang bagaimana Pak Jidi seharusnya bisa berbagi dengan rekan lain untuk mengerjakan bersama tentang IT. Jadi tidak fokus, tidak hanya tertumpu kepada Pak Jidi seorang tentang IT iya. yang ada di sekolah Pak Jidi ya. Iya. Nah, ini Pak Jidi, tentunya Pak Jidi sekarang ini juga sebagai guru, juga sebagai IT di sekolahnya. Mungkin dulu ya, kata Pak Jidi tadi, Pak Jidi mengatakan bahwa sekarang ini tidak sama dengan dulu. Kalau dulu mungkin belum masuk kelas karena kurikulum kita berbeda. Kalau sekarang sudah ada jam masuk kelas. Itu banyak jamnya Pak Jidi, berapa jam? Kalau Mengajar? sekarang ini saya megang 26 jam. Wow, itu cukup banyak sekali Pak Jidi ya. Hampir masuk berarti setiap hari ya. Betul, hampir masuk semuanya. Iya, hampir masuk semuanya. Jadi 26 jam itu cukup besar. Jadi kalau istirahatnya cuma sedikit barangkali.
Ya kadang gini Bu Mary, saya kan Ya. di sekolah itu yang statusnya guru itu cuman saya sendiri. Jadi yang 2 lagi yang saya maksudkan tadi juga jago itu mereka TU dua-duanya. Nah, Iya, seharusnya kalau dihitung-hitung peraturan kan mereka ini megang semuanya. iya Tapi betul. kenapa itu letakkan ke saya? Karena memang mungkin mereka itu kurang dipercaya sama kepala sekolah. Karena beberapa pengalaman memang mungkin kepala sekolah sudah mulai mau pindah jalur ke mereka. Tapi terkadang terlihat sepertinya mereka tidak terlalu loyal dengan kegiatan yang diperintahkan sama kepala sekolah. Mereka mengabaikan perintah-perintah yang diberikan sama kepala sekolah. Jadi ujung-ujungnya ya kepala sekolah sudah mulai jenuh untuk memerintahkan mereka. Nah, padahal itu bisa mereka lakukan, tapi mereka mencuekannya. Jadi ujung-ujungnya akhirnya saya juga jadi yang menerima tanggung jawabnya. Iya, berarti ini penyebabnya kenapa semuanya kembali lagi kepada Pak Jidi. Iya. Ini tadi kenapa ada 2 TU yang seharusnya bisa menghandle IT, tetapi acuh tidak acuh ya Iya, dianggap betul. bahwa itu bukan tugas pokoknya, begitu Pak Jidi ya. Iya, iya. Ya, sehingga mereka melalaikan gitu. Akhirnya daripada lambat, daripada tidak dikerjakan, akhirnya kembali lagi kepada Pak Jidi, begitu Pak Jidi ya. Betul. Saya sudah Ya. mulai sebenarnya mengajak mereka bertiga. Ada lagi bertiga dengan saya. Saya sudah mulai ngajak kepala sekolah, Pak, yang jadi bagian ini orangnya, yang jadi bagian ini orangnya. Jadi saya tidak masuk lagi dalam time ini, Pak. Artinya saya pingin bebas tugas, tapi tidak melepas gitu. Artinya apa? Saya tetap memantau, saya tetap menjaga bagaimana tujuan akhir dari suatu kegiatan itu tercapai. Tapi terkadang kepala sekolah sudah saya katakan seperti itu, tetap menuju teleponnya ke saya. Mereka nanya, gimana perkembangannya, gimana ininya, apa masalahnya, gimana kendalanya. Nah, terkadang itu membuat beban pikiran saya. Toh saya sudah melepas dalam tanda kutip, tapi tetap tanggung jawab itu seolah ke saya ditimpakan lagi. Jadi mau tidak mau saya harus tetap menghandle semuanya. Saya harus tahu gimana perkembangannya. Padahal itu ibaratnya bukannya tugas saya lagi lah ibaratnya. Bukan tugas saya lagi, tapi kenapa tetap ke saya ditanyakan terus. Oke. Ya. Baik Pak Jidi. Tetap selalu ditelepon. Begini Pak Jidi, dari percakapan Pak Jidi tadi yang Bapak Jidi sampaikan, apakah mereka ini Pak Jidi sudah pernahkah diberikan ibaratnya memang sudah pernahkah diberitahu secara khusus tentang IT yang mana pekerjaan Pak Jidi itu untuk ke semua guru gitu. Nah, secara khusus ya Pak Jidi, karena kalau IT itu kan banyak Pak Jidi, ada yang dapodik guru, ada yang dapodik siswa, ini kan banyak sekali gitu. Apakah mereka sudah pernah diberikan pelatihan secara khusus oleh Pak Jidi, atau mereka sudah mengikuti pelatihan itu? Bagaimana? Nanti jawabannya kembali lagi dah, ini kan bukan tugas saya. Nah, akhir-akhir ujungnya begitu, karena mereka mungkin pada dasarnya ada tidak tahu atau memang sengaja, nah gitu. Coba gimana Pak Jidi? Dahulu saya sudah pernah mengajak mereka, bahkan saya sudah membuka contoh, salah satu contohnya misalnya program Dapodik misalnya. Memang Dapodik itu agak ribet dan banyak parameter-parameter yang dipenuhi. Nah, saya sudah mulai membuka dan memberikan akun ke mereka. Saya sudah ajak bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara menginput data yang ini, bagaimana cara menjalankan aplikasi, saya sudah ajarkan. Tapi sepertinya tanpa diulang lagi, tanpa diperintahkan lagi, mereka cuek lagi. Artinya apa? Tidak mungkin kan kita harus berulang-ulang mengatakan yang sama kepada mereka. Nah, selagi mereka tidak diperintahkan, bukan seperintah sih namanya, selagi dia tidak dimintai, tidak diingatkan lagi, dia cuek lagi gitu. Nah, makanya mengajak kepala sekolah, saya sudah bawa ke kepala sekolah. Saya sudah bawa Pak, tolong ini bagi banyak, soalnya masih banyak buat teman-teman kita yang bisa menghandle sementara masalah ini. Artinya tidak hanya tertumpuk ke saya. Saya sudah lakukan itu semuanya, tapi kadang-kadang yang namanya manusia kadang-kadang sekali diiyakan besok dia lupa lagi, sekali diiyakan dia besok lupa lagi. Nah, itu masalahnya. Iya, jadi pada saat ini Pak Jidi, tadi Pak Jidi mengatakan kalau sudah pernah nih diberikan pembelajaran lah sedikit latihan kecil-kecilan begitu kepada mereka. Iya, memang Dapodik ini ribet gitu, agak sulit berbelit-belit. Ini Pak Jidi sudah pernah nggak Pak Jidi? Izin ya Pak. Bapak Kepsek.
Jadi oke. Jadi ini Pak Jidi sudah pernahkah Pak Jidi maksudnya melapor ke kepala sekolah benar-benar bahwa mereka ini akan membantu Pak Jidi secara dimasukkan ke dalam tugas pokoknya gitu, bukan hanya sekedar hanya sampingan oleh Pak Jidi atau Pak Jidi saja yang menugaskan mereka minta bantu, ini kan kamu TU nih bantulah begitu, bukan hanya Pak Jidi saja, tapi sudah pernahkah Pak Jidi untuk melaporkan ini berbicara kepada kepala sekolah tentang tugas-tugas IT ini untuk mereka berdua gitu Pak Jidi? Oh iya juga ya, mungkin salah satu caranya yang bisa saya lakukan mungkin saya mengajak mereka kemudian meminta membuatkan SK. Iya, kayaknya itu juga bisa diterima karena gini, terkadang teman-teman kita itu bekerja tanpa ada surat yang menyatakan dia sebagai anggotanya, itu agak susah kadang-kadang memerintahkannya. Artinya kita susah minta tolongnya. Mungkin itu salah satu solusinya. Bagaimana caranya kita meminta ke kepala sekolah, Pak, tolong buatkan SK untuk mereka. Artinya SK khusus yang dibuatkan khusus menangani masalah ini. Dan satu lagi khusus menangani ini misalnya. Nah, artinya itu mungkin bisa jadikan salah satu solusi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Nantilah saya akan coba bawa ke kepala sekolah dan menyatakan seperti itu. Iya. Iya, Jadi iya. Bicarakan dulu dengan kepala sekolah, bagaimana supaya mereka ini kan bisa mendapatkan SK. Artinya tugas pokok mereka tidak hanya sebagai tata usaha saja ya Pak Jidi ya. Iya. Harus membantu Pak Jidi sebagai IT dari guru di sekolah atau dengan siswanya gitu. Oke, ini Pak Jidi. Bu Mary. Ya. Ya Bu Mary, kalau saya boleh tanya, ya. Bu Mary pernah nggak mengalami yang seperti ini? Kira-kira ada nggak pengalaman Bu Mary tentang hal yang saya alami sekarang ini? Iya, pengalaman saya tentang Pak Jidi begitu ya. Dulu pernah Pak Jidi, tapi saya bukan di bidang IT-nya, tapi saya dulu diminta untuk membuat laporan Bosda, gitu. Ya, laporan Bosda dulu. Jadi itu itu kan masih Bosda dulu, tidak Bosda sekarang. Itu juknisnya per item, misalnya item olahraga ekstrakurikuler. Nah, saya bagian ekstrakurikulernya dulu, bagian membuat laporan begitu. Nah, itu cukup rumit juga ternyata Pak Jidi. Nah, panjang lebar juga ceritanya gitu kan tentang pelaporan Bosda bidang ekstrakurikuler terpecah-pecah gitu. Jadi saya pernah diberikan tugas seperti itu. Saya belajar Pak Jidi karena saya yang diminta, tapi saya sendiri yang mau belajar otodidak. Otodidaknya ini, Bu, ini bagaimana kepada bendahara agar pelaporan saya tidak salah-salah atau tidak asal-asalan Pak Jidi. Jadi saya memang mencari informasi sendiri, otodidak sendiri, bertanya langsung kepada bendahara, Bu, ini yang bagaimana? Oh, ini yang begini, diajarkan secara detail Pak Jidi, sehingga kita paham juga Pak Jidi. Yang penting kitanya mau membantu Pak Jidi gitu. Dan kemudian Pak Jidi berkaitan dengan tugas tambahan tadi, ini membuat kita semangat, itu kita ada penghasilan di luar itu gitu. Ujung-ujungnya Pak Jidi. Iya. Dengan pembantu IT Pak Jidi tadi itu kan, walaupun ini IT mengejarkannya secara internet gitu kan, program aplikasi gitu kan, tetapi ini pekerjaan yang sangat rumit. Saya memahami pekerjaan Pak Jidi cukup rumit, apalagi siswanya banyak, tentu harus membagi jam belajar ngajar guru itu, menyesuaikan semua dapodik IT itu sulit Pak Jidi. Tidak semua orang bisa Pak Jidi. Iya. Jadi ini Pak Jidi termasuk nanti tentang cuannya gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya nih Pak Jidi, apa sih yang akan Pak Jidi lakukan untuk rencana berikutnya tentang permasalahan Pak Jidi ini? Berarti begini, kalau terima kasih atas masukannya Bu Mary. Memang saya besok itu rencananya akan membawa kedua teman yang TU tadi itu, kemudian kita berkolaborasi datang ke kepala sekolah untuk melaporkan permasalahan ini. Kemudian saya akan minta kepala sekolah buatkan SK untuk mereka. Artinya tugas yang mereka kerja itu di SK-kan oleh sekolah. Mungkin itu yang bisa saya kerjakan besok. Secepatnya berarti Pak Jidi ya. Iya. Ya, agar dapat membantu Pak Jidi
masuk dalam ke mengerjakan. dalam tugas pokok masing-masing berarti ya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, baik untuk apa namanya apa sih yang akan selain dari SK yang akan Pak Jadi lakukan untuk sama-sama berkomit dan nanti tidak di tengah jalan ini karena IT ini cukup rumit pekerjaannya. Selain dari akan melaporkan dan meminta membuatkan koperasi siswa, apa nih komitmen Pak Jidi ke depan untuk sama-sama berbagi tentang IT ini agar pekerjaan Pak Jidi yang tadinya sudah diberikan jumlah jam cukup banyak ditambah dengan IT lagi agar berkurang gitu. Dan teman-teman ini kan diharapnya mengurangi dari pekerjaan Pak Jidi sebagai IT ya Pak Jidi ya. Iya, iya. Iya, nah apa nih komitmen yang akan Pak Jidi lakukan ke depannya? Jadi besok itu rencananya saya tetap akan, pertama saya membuat 4 tahun sama platform SK. Yang kasarnya saya tidak akan lepas dengan cara bebas. Artinya tetap saya lepas, tapi tetap saya memantau. Saya tetap memantau tentang apa yang telah mereka lakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Artinya walaupun mereka ngerti IT, tapi kadang-kadang mereka belum punya pengalaman tentang beberapa aplikasi. Saya menyatakan bukan saya yang paling hebat antara mereka, cuman kadang-kadang mereka belum menempuh jalannya. Jadi kadang-kadang jalan yang sudah ditempuh itu bisa kita tularkan lagi ke mereka. Setiap masalah bisa kita. Jadi secara administrasi saya tidak lagi masuk dalam timnya mereka, tapi secara bantu saya masih bisa menolong di belakang layarnya. Iya, iya. Itu rencananya. Iya ya, setidaknya mereka lebih apa namanya diberikan dulu bimbingan, jangan terlalu cepat untuk melepas. Setidaknya mereka berhadapan nanti dengan ini permasalahan tentu nanti juga akan kembali lagi kepada Pak Jidi. Setidaknya apa yang menjadi hambatan aja gitu ya, apa yang menjadi kesulitan nanti ngelapor. Tidak semua mentah-mentahnya diserahkan semuanya kepada Pak Jidi begitu Pak Jidi. Jadi Pak Jidi lebih fokus nih untuk bisa mengajar ke depannya Pak Jidi. Ya oke. Pak Jidi dari sekian banyak pembicaraan kita, ada yang mau kembali dipertanyakan Pak Jidi tentang pembicaraan kita? Kira-kira terima kasih Bu, dari awal kita mulai cerita tadi kayaknya saya sudah mulai terang benderang tentang apa yang mau saya kerjakan, apa yang mau saya lakukan, kemudian bagaimana kira-kira selanjutnya sudah tergambar dalam pikiran saya dengan pembicaraan kita sebelumnya ini. Iya, baik. Sudah cukup lega ya Pak Jidi ya tadi. Cukup lega siang sekarang. Iya, dari yang awal tadi begitu. Baik. Ini Pak Jidi. Ya. Nampaknya percakapan kita sudah sudah selesai waktunya. Kita untuk break dulu. Yes. Nanti kapan-kapan kita akan cerita lagi Pak Jidi tentang topik yang lain. Ya, mudah-mudahan punya waktu luang lagi, sering-sering datang ke ruangan saya ya Pak Jidi ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, terima kasih Pak Jidi. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak benar lah orang nyasar ke siku kok. Bu Ulan, Bu Lina, Bu Susi. Bu Susi, Memang dulu sudah selesai Bu Mary. Barusan, kalian udah selesai ya Bu Ulan ya? Sudah, kan waktunya menit per orang, jadi kami tepat waktu begitu Bu. Oh iya. Awak adalah tolong mak cakap.